Perkenalkan, saya Nafisa Dinargania. Saya Muhammad Emar Akilan. Saya Muhammad Ataila Arika Putra. Kami dari kelompok 2 Kerajaan Aceh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia serta menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Jadi mari kita simak penjelasan di video ini. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Nah, ibu kota kerajaan Aceh itu terletak di Kutaraja atau yang sekarang kita kenal sebagai Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda, yang dimana dia memerintah dari tahun 1607 hingga 1636. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kejayaan Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Hal tersebut menyebabkan Kerajaan Aceh dijadikan sebagai persimpangan budaya, tempat para pedagang dan pelancong dari berbagai daerah dan agama untuk datang untuk saling bertukar pikiran. Hal ini juga menyebabkan perpaduan budaya yang kaya dan juga perkembangan identitas yang unik yang dipengaruhi oleh berbagai budaya-budaya seperti budaya India, budaya Cina, budaya Arab, maupun budaya-budaya dari Asia Tenggara. Teori ini didukung oleh dua orang profesor, yaitu Profesor Umar Hamir Hussein dan Profesor Hussein Jajadiningrat. Dalam teori ini dinyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad 7 Masehi hingga abad 13 Masehi, di mana pedagang-pedagang yang berasal dari Persia datang membawa agama Islam masuk ke Indonesia, lebih tepatnya ke dalam Pulau Sumatera. Nah, adapun bukti-bukti yang mendukung dari teori ini. Yang pertama, lokasi Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Selat Melaka, yang pada saat itu merupakan tempat pusat perdagangan dan bisnis. Terus yang kedua, adanya tradisi tabot yang biasa dilakukan di Bengkulu dan Sumatera Barat, di mana tradisi ini juga biasanya dilakukan di Persia untuk menghormati cucu dari Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, adanya serapan kosakata Persia ke dalam bahasa Melayu serta bahasa Indonesia. Terus yang keempat, adanya persamaan dari nisan Maulana Malik Ibrahim dan Malik Al-Solih dengan nisan-nisan yang berada di Persia. Nah, tetapi adapun kelemahan-kelemahan dari teori ini. Yang pertama yaitu tidak banyaknya bukti yang mutlak untuk mendukung dari teori Persia ini. Terus yang kedua, pedagang-pedagang yang berasal dari Persia pada saat itu tidak seberapa dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Cina, Arab, serta India. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Kerajaan Aceh melalui pengaruh para pedagang Muslim dari negara bagian Gujarat di India. Pedagang ini membangun ikatan komersial yang kuat dengan orang Aceh, dan interaksi mereka secara bertahap menyebabkan penyebaran keyakinan dan praktik Islam di wilayah Kerajaan Aceh. Di bawah teori ini, diyakini bahwa para pedagang Gujarat memainkan peran penting dalam Islamisasi awal di Kerajaan Aceh, dan bahwa mereka mungkin membawa serta ulama Islam yang membantu mendirikan dasar-dasar keyakinan Islam di wilayah tersebut. Seiring waktu, semakin banyak orang Aceh yang mengenal ajaran Islam. Mereka mulai memeluk agama tersebut, dan Islam secara bertahap menjadi agama yang dominan di wilayah kerajaan tersebut. Sejarah perkembangan Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman pemula itu, petunjuk yang ada selain dari yang telah disebutkan pada bagian-bagian yang lalu, ada juga pada naskah yang berasal dari dalam negeri tersebut, seperti kitab sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut kedua kitab tersebut, seorang mubalik yang bernama Syekh Ismail telah datang dari Mekah sengaja menuju ke samudera untuk mengislamkan penduduk-penduduk di sana. Sesudahnya menyebarkan agama Islam, seperlunya Syekh Ismail pun kembali ke Mekah.
Perlu juga disebutkan di sini bahwa dalam kedua kitab tersebut disebutkan pula negeri-negeri lain yang di Aceh yang turut diislamkan, antara lain Perlat, Lamuri, Barus, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.